motor yang masih tercantol, didorong dan menggunakan kunci motor palsu. Selanjutnya, motor hasil curian tersebut dijual ke media sosial marketplace. Serta beberapa bengkel. 51 unit sepeda motor berbagai merek. Tapi detailnya Pak sudah umum. Kemudian yang menjadi modus operandi pada para tersangka ini dengan beberapa jam yang pertama menggunakan kunci palsu, kemudian dengan cara memanfaatkan kelemahan korban yang meninggalkan sepeda motor dengan kunci masih terpasang sebagian pada sepeda motor, tidak ada yang masih terpasang, ada yang tidak terpasang, ya. Kemudian akhirnya sepeda motor ini berhasil dicuri dan dijual melalui medsos. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun dan 5 tahun penjara. Saat ini para tersangka sudah ditahan di rumah tahanan Polda Bali. Sementara kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan kejahatan curanmor di wilayah Bali. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali secara simbolis mengembalikan salah satu barang bukti milik korban Mokafi yang sepeda motornya telah hilang sejak 15 Oktober lalu di Denpasar. Pemirsa, seorang perempuan di Surabaya alami depresi hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit jiwa lantaran foto bugilnya sengaja disebar oleh orang tak dikenal di media sosial. Bahkan akibat dari kejadian itu, korban sempat 2 kali ingin mengakhiri hidup, namun berhasil digagalkan oleh teman-temannya. Perempuan berinisial MW, 29 tahun, warga Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, terpaksa menelan pil pahit akibat foto bugilnya sengaja disebar oleh orang tak dikenal di media sosial Instagram. Bahkan kasus ini sudah dilaporkan ke Subdit 5 Siber Polda Jatim. Korban sudah 2 kali melakukan upaya percobaan bunuh diri, lantaran foto bugilnya sudah diketahui oleh pihak keluarga. Kuasa hukum MW, Firman Rahmanuddin, menegaskan karena depresi berat, korban MW akhirnya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Jawa Timur. Saat ini kami tengah melakukan pendampingan hukum secara gratis terhadap salah satu korban revenge porn. Jadi foto-foto privat korban disebarkan di media sosial. Kondisi korban saat ini seperti apa, Mas? Pasca kami laporkan ke polisi pada tanggal 11 September lalu, sampai saat ini masih belum ada perkembangan. Nah, itu membuat korban bukan hanya depresi karena ulah para pelaku, tetapi juga depresi karena proses hukum yang dirasa lambat. Tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jadi saat ini posisi korban memang kemarin sempat berobat ke rumah sakit jiwa untuk konsultasi kepada psikolog untuk mengetahui sejauh mana tingkat stres yang dialami oleh korban akibat perkara ini. Lebih lanjut, kuasa hukum korban menambahkan apabila belum ada kepastian hukum terhadap kliennya, tim kuasa hukum akan menempuh langkah dengan membuat pengaduan ke Bid Propam Polda Jatim terkait lambannya penanganan kasus pornografi yang dialami kliennya tersebut. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, kami akan segera kembali untuk Anda. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Kalau udah makan udah geleng-geleng tadi. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jopos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ribuan santri sekecamatan Dagangan Kabupaten Madiun mengikuti pawai peringatan Hari Santri Nasional 2024 dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Asa. Mereka penuh semangat menyemarakan pawai dengan mengenakan beragam kostum budaya Nusantara hingga budaya Islam di dunia. Lebih dari 3.000 santri di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun bersemangat merayakan Hari Santri Nasional 2024 dengan mengikuti pawai ta'aruf pada Sabtu lalu. Mereka adalah santri yang berasal dari lembaga pendidikan tingkat RA, MI, MTS, hingga MA di bawah naungan Kementerian Agama sekecamatan Dagangan. Para santri ini nampak antusias menampilkan aneka ragam kostum budaya Nusantara, mulai dari kostum adat daerah, tokoh Islam Nusantara, olahan limbah, hingga budaya khas Islam dunia seperti Arab dan Palestina. Pawai dimulai dari simpang 4 pintu Dagangan dan berakhir di MTS 4 Suwulan dengan jarak kurang lebih 2 km. Para santri tetap semangat mengikuti perayaan Hari Santri Nasional yang mengusung tema Menyambung Juang Merangkuh Asa. Dengan pawai tersebut, panitia berharap para santri dapat menjadi santriwan, santriwati yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dan mengedepankan adab terhadap orang tua dan guru. Kita mengusung budaya yang ada di Nusantara, baik budaya mulai dari Arabian, kemudian Jawa dan seterusnya. Untuk tahun ini kita baru istilahnya mencoba untuk perdana. Kemungkinan tahun depan kalau memang dari pihak Kementerian Agama khususnya ada lebih dana, kita insya Allah menyelenggarakan dengan kegiatan penilaian seperti itu. Dari kurang lebih dari estimasi perkiraan itu kurang lebih ada sampai 2 km dari start awal sampai dengan finish. Ya, harapan kita pertama adalah supaya khususnya anak-anak yang berada di Kementerian Agama khususnya dalam rangka Hari Santri ini betul-betul bisa menjadi kedepannya santriwan santriwati Indonesia yang bisa mengedepankan nilai akhlak utamanya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa mengedepankan adab terutama pada orang tua juga pada guru khususnya. Kegiatan pawai ini pertama kali digelar dan rencananya diselenggarakan rutin setiap tahun agar memotivasi para peserta. Nantinya ada reward khusus untuk peserta pawai dengan penampilan terbaik. Kita beralih ke informasi kuliner. Nusantara People menikmati makanan tradisional onde-onde isi kacang hijau mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika menikmati onde-onde isi ubi ungu yang disajikan hangat fresh dari penggorengan? Di Sidoarjo, Jawa Timur, kudapan tradisional onde-onde ubi ungu ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang banyak dicari pecinta kuliner saat ini. Ubi ungu yang biasa dimakan dalam bentuk ubi rebus ternyata bisa digunakan sebagai isi makanan tradisional onde-onde. Selain rasanya yang manis dan nikmat, onde-onde ubi ungu ini juga memberikan sensasi rasa yang berbeda. Apalagi dimakan dalam kondisi fresh, masih hangat dari penggorengan. Sebuah kedai makanan di Cemengkalang, Sidoarjo menyediakan menu kuliner tradisional onde-onde ubi ungu yang disediakan dalam kondisi fresh baru digoreng. Menggunakan bahan baku ubi ungu, tepung, gula, dan mentega. Onde-onde ubi ungu ini bisa diproduksi dalam waktu kurang dari 30 menit.
Untuk pembuatan isi onde-onde dilakukan dengan menghaluskan ubi yang direbus dan dicampur gula dan mentega. Sementara untuk pembuatan onde-onde sendiri dilakukan dengan mengaduk tepung dan kentang yang dicampur dengan air, gula, dan mentega, yang kemudian dibentuk bulat seperti onde-onde pada umumnya. Mbak, baru kali ini biasanya onde-onde itu isinya kacang hijau. Ini isinya ubi ungu, enak banget rasanya, beneran dijamin. Untuk teksturnya sendiri sangat kenyal, enak, dan rasanya juga pas. Manisnya nggak berlebihan, dan teksturnya tuh di mulut itu nyami banget. Jadi kalau cari onde-onde nggak perlu sih jauh-jauh. Ya, terasa waktu sudah mendekati di jam 10 waktu Indonesia Barat. Center People, itu berarti tanda kalau kita harus pamit untuk episode hari ini. Tanda kita harus beli onde-onde habis ini. Ya, tandanya waktunya saya minta Asti untuk yang udah beli onde-onde. Gak beli sendiri ternyata. Gak beli. Ya. Tapi apapun rencana Anda, kulineran Anda juga hari ini mudah-mudahan juga tetap bisa dinikmati, nyaman, harinya juga lancar. Besok ketemu lagi ya. Nah, seperti biasa besok kita akan membawa begitu banyak informasi menarik untuk Anda pemirsa. Dari jam 8 hingga jam 10. Bisa juga nonton kita di JPM Stream yang bisa di-download di Play Store Anda. Oke, waktunya saya Disa Nugraha pamit. Saya Selu Kita. Dan Ares Warilila pamit. Sampai jumpa. Urbanisasi yang semakin meningkat, seorang pemuda di Magetan memilih jalan yang berbeda. Berbekal tekad kuat dan modal dari beasiswa pendidikan, ia perlahan membangun sebuah peternakan dengan pembibitan kambing unggul. Waktu menginjak kelas 3, jadi mungkin karena Mas Abdi itu sudah punya proyeksi akan setelah lulus itu mungkin lebih konsen di bidang pertanian dan peternakan, karena tidak bekerja, maksudnya dalam artian jadi karyawan atau bekerja di luar rumah ya. Jadi waktu saya tanya, Mas, kalau mau lulus rencananya mau kemana, gitu, sekolah lagi atau bekerja? Saya kemungkinan membantu Mbah di pertanian dan nanti open-open kambing begitu. Pendampingannya saya lebih ke manajemen pakannya, bagaimana memberikan pakan yang berkualitas, asupan makanan yang bergizi untuk induk yang bunting, kemudian manajemen pemeliharaan, bagaimana kalau dalam satu kandang itu berapa indukan, terus jantannya berapa, seperti itu. Jadi lebih ke manajemen pakan dan sistem pemeliharaan. Jadi alhamdulillah setelah mendapatkan pendampingan dari kita, jumlah ternak yang awalnya 2 ekor, indukan dan jantan, sekarang bertambah. Jadi indukannya menjadi 3 ekor, kemudian cempenya atau anaknya itu sudah 2 ekor. Dan satu ekor lagi yang betina itu bunting, dalam kondisi bunting. Jadi menunggu rilis lagi, insya Allah bertambah lagi 1 ekor anakan. Terima kasih LMI, semoga diberi kelancaran dan semakin berkembang.
Sportif Mitra Arena, Pojok Arena kembali menemani pagi Anda dengan beragam informasi menarik dari sejumlah arena olahraga baik Jawa Timur maupun mancanegara. Selama 30 menit ke depan, Tania akan menyuguhkan aksi dan prestasi para bintang arena ke hadapan Anda. Dan berikut di antaranya. Lionel Messi kembali cetak hat-trick 3 gol di kompetisi MLS Amerika. Tim panjat tebing Indonesia rebut 4 medali emas dari ajang Madrid for Speed. Ratusan atlet belasan negara bersaing di turnamen Indonesia Challenge yang kembali digelar di Surabaya. Pojok Arena pagi ini Tania awali dengan aksi terbaru Lionel Messi. Bintang asal Argentina ini kembali menunjukkan aksinya di ajang MLS Amerika Serikat. La Pulga mencetak hat-trick gol ke-59 sepanjang karirnya. Bahkan 3 gol tersebut terjadi hanya dalam durasi waktu 11 menit. Lionel Messi kembali menyihir publik sepak bola dunia setelah kembali mencetak hat-trick bersama Inter Miami di kompetisi MLS Amerika Serikat akhir pekan kemarin. Messi sejatinya duduk di bangku cadangan saat hujan gol mulai terjadi dalam pertandingan antara Inter Miami melawan New England Revolution. Tanpa Messi, pertandingan ini sudah dihujani oleh 4 gol yang terjadi sepanjang babak pertama. Inter Miami tertinggal lebih dulu oleh 2 gol tim tamu yang tercipta di 2 menit awal laga serta menit ke-34. Luis Suarez kemudian menjadi pahlawan Inter Miami. Mantan pemain timnas Uruguay yang pernah merumput di Liverpool dan Barcelona ini mencetak 2 gol belasan